Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi. Sudah siap belajar hari ini? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran ini, Bapak akan absen dulu. Coba siapa yang tidak hadir? Oke. Siapa lagi? Orang Gani ya. Nah, oke, baik. Kita akan mulai pelajaran kita hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menganalisis strategi dakwah Islam di apa dia kriteria tujuan pelajaran kita hari ini, yaitu nanti siswa dapat menyimpulkan apa saja dia itu strategi dakwah Islam di Nusantara. Ya, ada 4. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah Islam di Indonesia dengan jalur komunikatif. Itu nanti dulu berkomunikatif dengan kelompoknya. Kemudian yang berikutnya, peserta didik dapat menentukan prinsip-prinsip strategi dakwah Islam di Indonesia dengan jalur komunikatif. Sama. Itu tujuannya. Di akhir pembelajaran nanti akan kita buat tes ataupun dia ulangan tentang masalah ini. Kemudian yang berikutnya, pemahaman bermakna. Maksudnya apa gunanya ketika kita ini sudah belajar strategi, maka kita sebagai warga negara yang baik bisa menghayati dakwah syariat Islam di Indonesia. Kita hayati. Oh, berarti beginilah dulu caranya Islam masuk di Nusantara sehingga berjalan dengan damai tanpa ada kekerasan dan tumpah darah. Kemudian yang kedua, mengamalkan ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam. Nah, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi di pelajaran Quran hadis, itu ada namanya strategi dakwah. Yang pertama ada bil hikmah, kemudian mau'izatul hasanah, teladan. Jadi dengan sederhana. Kemudian yang ketiga, menghayati sikap moderat dan santun dalam berdakwah. Jadi ketika kita menyampaikan dakwah terhadap orang lain, maka ada pendekatan-pendekatan sehingga kita itu bisa merangkul orang lain dengan baik. Itu berbeda cara kita berdakwah dengan anak-anak, berbeda dengan sebaya, berbeda dengan orang tua, berbeda. Jadi itulah dia sikap moderatnya dan santun. Kemudian yang keempat, mengamalkan sikap moderat dan santun dalam berdakwah. Karena kita sendiri adalah wajib berdakwah. Nah, jadi kita wajib berdakwah.
Di dalam hadis dijelaskan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah satu ayat walaupun itu dia pahit. Nah, itu disampaikan. Jadi kita semua kami cuma berdakwah. Nah, inilah dia maknanya ketika kita belajar tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, oke. Baik. Sekarang siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan strategi? Nah, itu dulu. Siapa yang tahu strategi? Halo? Nah, apa itu strategi? Nah, cara bagus. Cara, apa lagi? Taktik, siasat. Nah, itu ya. Kemudian arti dakwah. Coba beri tangan. Dakwah. Lalu, beri dakwah. Nah, ya, coba Jikri. Oke, bagus. Yang lain menyampaikan pelajaran yang lain. Oke. Jadi dakwah itu adalah menyampaikan. Tidak untuk menyampaikan. Bagus ya. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi dakwah Islam di Nusantara? Nah, sampai yang sudah belajar di rumah. Kemudian kita hari ini. Halo. Oke, Bapak menjadikan dia salah satu contoh. Strategi dakwah di Indonesia itu ada 6. Salah satunya adalah dengan strategi perkawinan. Nah, yang lain? Sudah ingat? Oke, bagus. Yang lain? Politik. Oke, pendidikan. Bagus. Berarti sudah membaca di rumah. Nah, baik. Itulah dia pembelajaran kita hari ini. Nah, kita lihat konsepnya. Ini yang sampaikan kalian tadi kan, bahwasanya strategi dakwah Islam di Nusantara ada 6. Jadi supaya nanti kamu mudah menghafalnya, begini dibuat. Yang pertama melalui perdagangan. Nah, silakan nanti diskusikan. Kemudian perkawinan. Kemudian pendidikan. Kemudian tasawuf. Kemudian yang berikutnya lagi kesenian. Kemudian yang terakhir politik. Berbagai jalur dan strategi. Nah, kira-kira tahukah kalian apa yang dimaksud dengan strategi? Ya, strategi merupakan tujuan yang dirancang guna mendapatkan suatu yang dicita-citakan dengan rancangan. Setelah menyaksikan video tadi, silakan bentuk kelompok diskusinya dan buat kesimpulan dari strategi dakwah Islam di Nusantara. Nah, dipersilakan kesimpulannya. Tik. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami masalah strategi dakwah Islam di Nusantara atau Indonesia. Dari pembahasan tentang masuknya Islam ke Nusantara dapat dipahami bahwasanya masuknya Islam ke Indonesia
terjadi secara periodik, artinya tidak sekaligus atau bertahap-tahap dengan berabad-abad. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai ada 6 strategi dakwah Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Pada tahap awal seluruhnya saluran yang dipengaruhi dalam proses Islam yang dapat kami presentasikan dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan strategi dakwah Islam di Nusantara, yaitu strategi dakwah Islam di Nusantara melalui 6 jalur, yaitu yang pertama jalur perdagangan. Pada tahap awal saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Yang kedua, jalur perkawinan. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudara Muslim. Presentasikan strategi dakwah Islam di Nusantara. Adapun strategi dakwah Islam di Nusantara, yang pertama adalah perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Saluran Islamisasi melalui jalur perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan tersebut. Pada beberapa tempat, para penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati-bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir Pulau Jawa banyak yang masih pada simpulan materi hari ini, strategi dakwah di Nusantara yaitu strategi atau rencana yang cermat mengenai untuk sasaran khusus untuk sarana prasarana dakwah di Indonesia dengan enam strategi, yaitu satu perdagangan dengan melakukan jual beli, yang kedua perkawinan yaitu dengan memiliki hubungan atau ikatan, yang ketiga pendidikan yaitu dengan banyaknya pendidikan di pesantren-pesantren, yang keempat tasawuf yaitu sufi atau ajaran para ulama, yang kelima kesenian yaitu dengan menunjukkan kesenian budaya. Waktunya hanya 10 menit. Nah, silakan. Sekarang karena sudah selesai menjawab soal dan nampaknya Bapak lihat ini sudah bagus-bagus. Nah, sebelum Bapak memberitahukan nilainya, sekarang kita refleksi dulu. Kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Pertama, bagaimanakah perasaan kalian pembelajaran hari ini? Nah, oke. Yang kedua, bagian manakah yang menurut kalian yang paling sulit pelajaran kita hari ini? Tidak ada. Tasawuf. Nanti akan kita bahas di pembelajaran berikutnya. Apakah kalian akan memperbaiki hasil pelajaran hari ini? Baik. Demikian pembelajaran kita hari ini, diskusi, dan pembelajaran kita berikutnya adalah kerajaan Islam di Nusantara. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.